Dakwah itu dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang memiliki arti mengajak atau merayu. Nah, dalam konteks ini dakwah itu mengajak orang-orang agar menuju ke jalan yang benar atau menuju ajaran Islam dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi dalam berdakwah itu pasti ada yang namanya seorang dai, ada yang namanya mad'u, dan ada yang namanya materi atau materi yang disampaikan. Jadi seorang dai dalam perjalanan dakwahnya pasti akan menemukan berbagai macam problematika, berbagai macam tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah penolakan. Kemudian bisa juga fitnah dari masyarakat. Ada juga yang sampai terancam jiwanya. Seperti kisah-kisah terdahulu ketika Rasulullah atau nabi-nabi terdahulu menyebarkan agama Islam. Kemudian dalam berdakwah seorang dai juga harus menjadi saksi atau bersaksi bahwa memang ajaran Islam itu merupakan agama yang sesungguhnya, agama yang baik. Dan dalam dakwah itu setelah melakukan perjuangan dakwah, seorang dai pasti akan mendapatkan sebuah hasil atas perjuangannya yang telah dilakukan. Kemudian pengertian kalisama. Kalisama berasal dari dua kata, yaitu wali dan atasama. Kata wali berasal dari bahasa Arab yang artinya apa artinya? Mencintai, yaitu orang yang mencintai dan mencintai Allah. Sedangkan kata sama berasal dari bahasa Jawa yang memiliki arti 9. Jadi ketika kedua kata tersebut digabungkan, berarti bermakna orang-orang yang 9 wali, yaitu 9 orang yang mencintai dan mencintai Allah. Untuk pengertiannya secara istilah, sama merupakan 9 ulama atau sekelompok ulama besar yang dianggap sangat berperan dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa. Namun sebenarnya ada beberapa pendapat lain. Selain pendapat umum, ada 3 pendapat mengenai pengertian kalisama. Yang pertama adalah pendapat dari Wahid Asnan atau Abdul Khalid. Ia berpendapat bahwa kalisama memiliki arti 9 lembaga dakwah. Lembaga dakwah yang memiliki anggota 9, dan 9 orang tersebut merupakan orang-orang ilmu. Jadi orang Jawa menyebutnya dengan sebutan wali. Kemudian pendapat kedua yaitu pendapat dari Profesor Kiai Haji Raden Muhammad Adnan. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya kata wali songo, kata songo dalam kalimat wali songo itu memiliki rancangan pengucapan berasal dari kata sama. Jadi sebenarnya itu berasal dari kata kana dalam bahasa Arab yang memiliki arti mulia atau setingkat dengan makna makhluk yang artinya terpuji. Nah, jadi bisa dikatakan menurut pendapat Profesor Kiai Raden Muhammad Adnan bahwa wali songo itu sebenarnya wali kana, yakni wali-wali atau orang-orang yang mulia. Kemudian ada pendapat yang ketiga, yaitu pendapat dari Amin Budiman. Pendapat dari Amin Budiman mengatakan bahwa pendapat Amin Budiman itu kontra dengan pendapatnya Profesor tadi. Dia mengatakan dalam buku Wali Songo antara legenda dan sejarah, fakta sejarah, itu dia menegaskan bahwa Wali Songo itu memang berarti 9 wali, bukan wali-wali yang mulia. Seperti contoh, jadi penamaan 9 itu sebenarnya sesuai dengan penamaan budaya atau kebiasaan orang Jawa dalam menamakan sesuatu. Contoh itu kembang telur. Langsung tahu kembang telur. Kembang telur itu saya dimaksud adalah 3 serangkai bunga, yakni di sini kembang kantil, kembang melati, kembang terong. Jadi nggak heran. Wali songo karena songo dalam bahasa Jawa itu memiliki arti khusus. Oleh karena itu penyebutan wali songo dalam bahasa Jawa itu tidak mengherankan. Jadi artinya 9 kan. Kemudian kalau wali songo bisa dibaca sendiri.
Dan yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Salman, Sunan Bonang, Maulana Mahmud, Sunan Derajat, Raden Qasim, Sunan Giri, Muhammad Ainul Yakin, Sunan Kalijogo, Raden Salim. Terus Sunan Kudus, Jafar Sadiq, Sunan Muria, Raden Nyali, dan Sunan Ayo masuk sama malam berdua nyanyi. Bro, lanjut sampai sana. Gas, basmen.